Kita saat ini masih berurusan dengan tahu tuna lagi, dan kali ini kita akan mencari tahu apakah ada nilai tertentu yang ada di dalam array. Secara mudah untuk menentukan suatu data ada atau tidaknya di dalam array, kita bisa menggunakan metode index of ataupun metode includes ya. Misalnya saya akan melakukan pengecekan apakah ada di bagian dalam dari variabel menu ini ya sebuah data dengan nama tahu tuna misalnya. Kalau kita akan mencari, kita bisa cek dengan menggunakan cara perulangan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya di video sebelumnya. Tetapi ada cara yang mudah juga yang bisa kita lakukan dengan menggunakan metode index of. Misalnya saya akan membuat sebuah variabel dengan nama data, kemudian saya akan cek dengan menggunakan index of. Index of seperti ini. Nah, setelah kita masukkan index of, baru di bagian dalamnya kita masukkan data yang akan kita cari. Misalnya saya akan mencari tahu tuna misalnya. Ya, tahu tuna. Jadi kita bacanya seperti ini. Apakah di bagian dalam dari variabel menu ini ada data dengan nama tahu tuna? Kalau kita menggunakan index of, dia akan memberikan data berupa indeks dari data yang ada. Ya, kalau misalnya dia ada ya. Kalau misalnya dia tidak ada, dia akan memberikan nilai -1 ya. Coba saya akan keluarkan dokumen.write untuk variabel data. Kalau kita lihat di sini untuk data tahu tuna, dia ada indeks ke 0 ya. Ini 0, 1, 2. Coba saya Ctrl S, harusnya dia mengeluarkan untuk 0. Kalau misalnya saya keluarkan untuk data tempe, harusnya di sini indeksnya adalah 1 ya. Nah, 1. Kalau saya masukkan di sini adalah kacang rebus, maka dia adalah indeks ke-2 ya. Jadi dengan menggunakan index of kita bisa tahu suatu data dia berada di indeks ke berapa. Nah, coba sekarang untuk kacang rebus saya tambahkan X. Artinya kalau saya tambahkan X seperti ini, di bagian dalam dari variabel menu, dia tidak ada ya untuk data dengan nama kacang rebus X. Nantinya dia akan mengembalikan nilainya adalah -1. Coba saya Ctrl S, nah seperti ini ya, nilainya adalah -1. Ya, kini kita menggunakan yang namanya index of. Ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu data tanpa perlu kita mengetahui untuk indeksnya ya. Cara yang bisa kita gunakan adalah menggunakan metode includes. Include seperti ini. Kalau index of dia mengembalikan untuk indeks keberapanya. Ya, sedangkan kalau include dia akan memberikan nilai boolean, bisa true atau false. Kalau true, dia berarti bahwa ada data yang kita cari di bagian suatu variabel. Sedangkan kalau false, dia akan memberikan kita informasi bahwa tidak ada data yang kita cari. Gitu ya. Coba saya Ctrl S. Harusnya dia mengembalikan nilainya adalah false ya, karena kacang rebus X ini dia tidak ada di bagian dalam dari variabel menu. Coba saya ganti menjadi kacang rebus saja. Harusnya di sini nilainya adalah true ya. Nah, seperti ini true. Misalnya saya ganti menjadi tempe misalnya. Tempe, saya Ctrl S. Dia masih true ya, karena untuk di bagian dalam dari variabel menu ada data dengan nama tempe. Nah, ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai berdasarkan data yang kita tentukan, tapi ini hanya berlaku untuk mengembalikan satu nilai saja. Coba saya tunjukkan. Ini saya akan coba hilangkan saja, kemudian saya akan bentuk di bagian dalam dari variabel menu ini. Kalau yang sebelumnya dia tipenya array, ya satu data saja di bagian tiap-tiap array-nya. Saya akan gantikan untuk tiap-tiap datanya ini dia menjadi objek. Saya bentuk seperti ini biar terlihat lebih mudah dilihat ya. Saya bentuk untuk tahu tuna menjadi objek. Nah, seperti ini ya, dia menjadi objek. Kemudian di dalamnya saya masukkan key yang pertama, misalnya ID menu, saya masukkan 1. Kemudian saya masukkan lagi nama menu. Tadi adalah, titik 2 ya. Tahu tuna. Tahu tuna. Ini adalah untuk indeks yang pertama. Kemudian saya masukkan untuk indeks yang kedua, isiannya adalah tempe ya. Masukkan di sini ID menu adalah 2, kemudian nama menu. Nama menunya tadi adalah tempe. Ya, kemudian kita lanjut untuk yang ketiga. Isiannya adalah kacang rebus ya.
Ini kita masukkan ID menunya adalah 3, kemudian nama menunya adalah kacang rebus. Begini, coba saya Ctrl S. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah di bagian dalam dari data ini dia menyimpan value ataupun data yang kita hendak cari ataukah tidak. Ya. Nah, tentu saja karena di sini di tiap-tiap data dia tidak hanya menyimpan satu buah value saja, tetapi ada key juga ya. Ini adalah key, ID menu ini adalah key, nama menu ini adalah key juga. Sedangkan tahu tuna ini adalah value, kemudian untuk satu ini adalah value juga. Ya, kita melakukan pencarian di dalam objek ya. Nah, untuk melakukan pencarian, misalnya di sini saya akan masukkan let data, ya, kemudian saya akan cari dulu. Ya, menu, ini adalah nama variabelnya. Kalau tadi kita mencari dengan menggunakan index of dan juga includes. Nah, untuk mencari di bagian dalam dari objek, kita bisa menggunakan yang namanya find. Nah, find seperti ini. Kemudian kita masukkan tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, seperti ini ya. Kemudian, ketika kita sudah memasukkan find seperti ini, di bagian dalam dari tanda kurung ini, kita masukkan fungsi yang hendak kita cari ya. Cara mudahnya, kita akan menggunakan yang namanya function expression ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita masukkan saja function. Kemudian di bagian dalam dari function ini kita masukkan parameternya. Parameternya misalnya adalah item. Ya, kemudian saya masukkan tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita akan mencari salah satu data, misalnya yang akan kita cari adalah untuk key-nya nama menu misalnya. Maka di sini kita cari dengan menggunakan if item ini sesuai dengan parameter kita ya. Di sini adalah item. Misalnya ini kita ganti menjadi i begini juga boleh ya. Yang penting sama ya antara parameter di bagian function dengan di bagian conditional. Saya masukkan i saja ya. I. Kemudian titik kita tentukan dari key-nya. Key-nya di sini ada ID menu dan juga nama menu. Misalnya yang akan kita cari di sini adalah nama menu misalnya ya. Nama menu, kemudian kita cari untuk data dengan nama menu tempe. Ya. Kemudian kita return dari i, ya. Coba sekarang saya akan keluarkan dokumen.write. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya, data titik misalnya saya hanya ingin mencari untuk ID-nya berapa untuk tempe ya. Saya masukkan di sini ID menu. Coba saya Ctrl S. Nah, ternyata tempe dia berada di key ID menunya adalah 2 ya. Nah, value-nya kan sama ya tempe. Misalnya saya ganti menjadi tahu tuna ya. Kemudian ini saya ganti menjadi nama menu. Saya Ctrl S. Nah, dia akan mengembalikan berupa nama menunya adalah tahu tuna. Kalau saya ganti menjadi ID menu, saya Ctrl S, ID menunya adalah 1 ya. Ini kita menggunakan find. Nah, kalau kita lihat di sini pencariannya kan panjang ya. Jadi kita masukkan function dulu, kemudian kita tentukan parameternya, kemudian kita masukkan if-nya dulu, kemudian kita tentukan yang kita cari apa. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah yang bisa kita lakukan. Ini saya akan hilangkan function-nya, sehingga hanya tersisa i saja. Nah, seperti ini saja. Kemudian saya akan bentuk dia menjadi row function ya, yang sudah kita bahas. Nah, kita berikan tanda panah seperti ini. Kemudian ternyata kita juga bisa hilangkan untuk tanda kurung sikunya, kurung kurawalnya. Ini saya hilangkan, kemudian saya hilangkan. Berikutnya, yang di bagian if ini juga bisa kita hilangkan sebenarnya. Nah, seperti ini juga bisa kita hilangkan. Kemudian di sini, di bagian belakangnya, ini tinggal kita hilangkan juga. Nah, seperti ini ya. Coba saya Ctrl S. Ternyata hasilnya sama. Coba saya agak geser ya, biar dia menjadi satu baris. Nah, hasilnya sama, tetap tahu tuna. Kalau di sini saya ganti menjadi tempe, kemudian saya Ctrl S. Nah, dia tetap memberikan hasil yang sama ya, yakni adalah ID menu dari tempe, dia adalah 2. Nah, ini kita mengeluarkan datanya kan hanya satu saja ya, dengan menggunakan find. Bagaimana kalau misalnya di bagian dalam dari menu ini, dia punya lebih dari satu buah data.
Misalnya saya untuk menentukannya ID menunya ya, saya akan cari ID menunya, di mana ID menunya kurang dari 3 misalnya ya. ID menunya kurang dari 3. Coba saya Ctrl S. Nah, dia mengembalikan hanya satu buah data saja. Ya, padahal seharusnya yang ID menunya kurang dari 3 kan ada 2 ya. ID menu 1, ID menu 2. Nama menunya tahu tuna dan juga tempe. Nah, untuk itulah kita mengenal yang kedua untuk pencarian dengan menggunakan filter ya. Filter. Coba saya Ctrl S. Ya, undefined. Karena kalau kita lihat di sini, kita bisa mengeluarkannya dengan menggunakan data, misalnya ini adalah kosong. Saya Ctrl S. Nah, dia baru mengeluarkan ya di sini ID menunya adalah 1. Nah, kenapa kita menggunakan indeks kosong seperti ini? Karena sebenarnya hasil yang didapatkan dia lebih dari 1. Ya. Misalnya di sini saya akan keluarkan untuk nama menunya ya. Nama menu. Saya Ctrl S, tahu tuna. Kalau misalnya ini saya ganti untuk indeksnya adalah 1, coba saya Ctrl S. Nah, dia mengeluarkan di sini adalah tempe. Sekarang kalau misalnya kita ingin mengeluarkan semua datanya, apakah bisa? Ya, saya akan Ctrl S saja. Ternyata di sini dia mengeluarkan berupa objek dan juga objek. Dan di sini ada 2 buah key ya, atau 2 buah objek ya. Objek pertama dan juga objek kedua. Supaya kita bisa melihat ya sebenarnya isi dari objek ini apa ya, kita akan berkenalan dengan yang namanya objek yang namanya JSON ya, menggunakan interface JSON seperti ini. Silakan dituliskan JSON.stringify. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan saja di bagian dalamnya variabel data kita. Coba saya Ctrl S, akhirnya dia mengeluarkan semua data yang dimiliki kalau misalnya kita akan melakukan filter atau pencarian, di mana ID menunya kurang dari 3. Di mana isiannya ada ID menu 1, ID menu 2, kemudian nama menunya ada tahu tuna dan juga tempe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.